Maraknya dugaan kecurangan yang terjadi pada saat pencoblosan sudah sempat diperingatkan oleh sejumlah guru besar dari beberapa universitas di Indonesia. Para guru besar juga mengajak masyarakat untuk mengawal tindakan kecurangan yang terjadi hingga bisa mendapatkan titik terang. Lalu bagaimana pandangan dari guru besar melihat maraknya kecurangan yang terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Prof. Suni Umul Firdaus melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Suni. Selamat pagi, Prof. Suni. Selamat pagi, Mbak Marsal dan Mas Febri. Apa kabar? Baik. Kabar baik, terima kasih Prof. Suni. Prof, bagaimana Anda melihat dinamika yang terjadi sejak pemungutan hingga penghitungan suara rekapitulasi sampai saat ini? Sudah ada 19 masalah dari Bawaslu, kemudian dugaan kecurangan. Apa catatan kritis Anda, Prof? Baik, memang untuk pemilu tahun 2024 ini lebih kompleks, lebih banyak yang dikerjakan oleh KPPS sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, oleh pasangan calon, ini memberikan peluang yang besar. Nah, persoalan tentang kegiatan pencoblosan tanggal 14 Februari ini kita melihat di beberapa wilayah itu tidak selesai dalam waktu 12 jam selesai, tapi lebih banyak ke 24 jam ada sampai pagi. Nah, hal ini membuat beberapa kemungkinan ini terjadi. Mungkin karena kecapean, mungkin juga karena kelelahan, dan juga peluang-peluang apabila ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang bisa dikatakan berpotensi menuju ke arah kecurangan. Karena kecurangan ini bisa terjadi karena memang disengaja ingin berbuat curang, atau ada peluang potensi untuk seseorang melakukan perbuatan curang. Kalau kita lihat dalam kacamata pada saat pemungutan suara. Namun kita bicara soal pemilu, ini tidak hanya bicara pada saat pelaksanaan pemungutan suara, ada banyak tahapan yang dilalui untuk menuju kepada pemungutan suara yang akhirnya endingnya pada rekapitulasi penghitungan suara. Ini semua potensi kecurangan ini bisa terjadi. Ya, Prof, kalau kita bicara soal kecurangan, ini ada beberapa dugaan kecurangan sudah mulai diungkapkan oleh masing-masing paslon dan juga tim pemenangannya masing-masing. Lalu ini tentunya harus dibuktikan seperti itu. Nah, tahapan untuk membuktikan agar kecurangan tersebut bisa ditindaklanjuti itu seperti apa, Prof? Ya, kalau kita bicara soal dugaan kecurangan, masing-masing kalau saya melihat semua pasangan calon, semua partai politik yang menjadi peserta pemilu itu sangat dimungkinkan untuk dicurangi atau mencurangi, itu ya, dalam tanda kutip dicurangi atau mencurangi. Maka kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di saat ini yang patut diduga terjadi pelanggaran, apalagi kalau kemudian orang mengatakan oh ini terindikasi ada suatu pelanggaran yang masif, sistemik, dan terstruktur. Maka di sini Bawaslu itu sudah menyiapkan perangkat, kalau tidak salah itu ada Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 untuk menangani dari persoalan-persoalan atau dugaan pelanggaran yang masuk di dalam lembaga Bawaslu. Nah, dalam peraturan Bawaslu tersebut menyatakan bahwa diterimanya laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang TSM khususnya itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material, di mana syarat formilnya itu kalau tidak salah ada identitas pelapor, sedangkan syarat materialnya itu harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang minta diputuskan. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Maka para pelapor yang melihat adanya dugaan kecurangan ini, dia harus ke Bawaslu dengan mempersiapkan alat bukti yang mereka punya untuk diproses ke Bawaslu. Jadi tidak bisa kemudian kita menyampaikan hanya ada kecurangan di sana, tetapi kemudian kita tidak membawa alat bukti atau saksi yang menunjukkan adanya dugaan kecurangan itu terjadi. Kalau kemudian dugaan kecurangan, apalagi TSM ini bisa dibuktikan, Prof, apa konsekuensi atau akibat hukumnya bagi pemilu dan hasilnya, terutama Pilpres?
Ya, kalau kita melihat apa akibat hukum dari TSM ya, dan itu kemudian terbukti semuanya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, misalnya di pilkada, itu ya dibatalkan si pemenang ini. Pernah kita melihat beberapa kasus, tapi itu di pilkada. Tapi kalau di pilpres kita belum pernah melihat atau belum pernah kejadian untuk membatalkan pasangan calon. Tetapi kalau melihat yang sudah-sudah, tentu apa di pilkada itu, apabila TSM itu dibuktikan, syarat formil ada, syarat materialnya terpenuhi, bukti-buktinya lengkap. Karena memang untuk TSM ini berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran dari kecurangan-kecurangan dari pelanggaran biasa. Jadi ada syarat khusus yang mesti dipenuhi oleh mereka yang melapor, adanya dugaan yang patut mereka laporkan karena terindikasi TSM. Baik, Prof. Artinya TSM ini masih ada kemungkinan ya untuk bisa diambil putusannya agar dilakukan pemilu ulang jika memang benar-benar terjadi. Ini dibenarkan, Prof, dalam tatanan kenegaraan kita. Iya, betul. Dan nanti endingnya sampai kalau itu memang betul-betul terjadi, ya kalau itu di pilkada pernah itu dibatalkan. Kalau PSU ini kita kan sudah menjadi ada satu kanal Bawaslu melakukan pemilu ulang. Nah, kalau pemilu ulang ini saat ini pun sudah ada kejadian ini di beberapa wilayah itu. Tapi itu bukan karena TSM, tapi karena kesalahan prosedur, ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan PSU. Baik. Sambil kita menunggu ya bagaimana hasil rekapitulasi dan pihak-pihak mengumpulkan bukti, Prof, sudah mulai bermunculan aksi protes, demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Bagaimana dengan kalangan dari guru besar dan akademisi, Prof? Karena sebelum pencoblosan kan ini juga banyak yang menyampaikan seruan-seruan ya dugaan kecurangan. Adakah sejauh ini kajian terkait dengan hasil pemilu, Prof? Iya, kalau kita berbicara soal kajian, kita memang melakukan saat ini, kalau kami di Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, kemarin kami membuat sebuah sistem tentang mahasiswa jaga suara peduli demokrasi. Artinya kita menyampaikan satu sistem berupa Google Form untuk mahasiswa yang sedang melakukan pemilihan di masing-masing wilayahnya untuk menyampaikan kepada kami kira-kira apa yang ditemukan di lapangan. Itu yang kami lakukan oleh Pusdem Tanas. Kemudian melaporkan itu mengisi dengan Google Form. Namun sekali lagi kalau kita bicara persoalan IT, kadang-kadang kita terkendala persoalan aplikasi yang kita desain. Nah ini memang ternyata antusiasme mahasiswa kami sangat banyak, sehingga kemudian memori yang kita punya ini down servernya. Artinya semuanya mengirim data, kemudian akhirnya malah down dan kita tidak bisa mengakses aplikasi yang kita buat. Kemudian akhirnya mereka mengirim Google Form. Nah sementara ini baru kita buka apa sih yang ditemukan oleh para mahasiswa di lapangan, dan tentu saja ini nanti kita akan diskusikan bersama apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar-benar kecurangan itu dilakukan oleh para peserta pemilu? Dan kalau kita bicara soal kecurangan ini berpotensi terjadi dan dilakukan oleh siapa saja sebagai peserta pemilu. Jadi kalau kita lihat beberapa yang sementara ini kita identifikasi, masing-masing paslon, masing-masing partai politik itu ada catatan terkait dengan dugaan untuk melakukan kecurangan. Jadi tidak ada yang salah satu, katakanlah kalau kita bicara pilpres, tidak ada kemudian salah satu paslon yang sama sekali tidak diduga untuk melakukan kecurangan. Tapi rata-rata semua itu ada dugaan ke situ. Persoalan bukti, persoalan penyelesaian itu kalau di Bawaslu masih dalam proses. Namun tiga-tiganya ini ada dugaan untuk melakukan kecurangan. Maka sebenarnya kecurangan pelaksanaan pemilu yang tidak fair, yang tidak jujur, tidak luber dan jurdil, apalagi sampai TSM, ini akan merugikan semua pasangan calon dan tentu saja akan merugikan masyarakat.
Baik Prof, jika Anda selaku guru besar dan juga mahasiswa sudah membentuk sebuah sistem untuk dapat mengawal bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik. Lalu bagaimana dengan masyarakat biasa Prof? Adakah ruang bagi masyarakat untuk bisa ikut juga terlibat mengawal pemilu sudah terbuka sebagaimana mestinya karena di lapangan ternyata masih ditemukan ada intimidasi dilakukan kepada pemilih? Iya. Ya, kalau kita lihat sementara ini, saya sering berdiskusi dengan Bawaslu juga. Bawaslu itu mempunyai satu tagline yaitu bersama rakyat awasi pemilu. Nah, ini kalau masyarakat, ini saya kira sangat terbuka untuk melakukan atau pengawalan terhadap proses demokrasi kita ini. Peluang sangat terbuka untuk masyarakat. Cuman beberapa hal yang sempat kita temukan juga, bahkan ada beberapa masyarakat yang menyampaikan pada saat penghitungan suara, ada beberapa TPS ini yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk mengikuti proses itu dengan alasan mereka bukan saksi, mereka bukan penyelenggara pemilu. Nah, ini karena kalau menurut saya ini bukan persoalan apa-apa, tetapi sosialisasi atau pemahaman penyelenggara pemilu di tingkat bawah ini terkait dengan bersama rakyat awasi pemilu ini banyak yang tidak paham. Sehingga bahwa begitu sampai pada pemungutan dan penyusunan akhir di tingkat TPS ini ada beberapa sebagian TPS yang tidak memperbolehkan masyarakat itu mengaksesnya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat disayangkan begitu. Padahal ini masyarakat harus bersama-sama dengan penyelenggara pemilu untuk mengawasi jalannya pemilu. Baik, kita awasi bersama. Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UNS Solo, Prof. Suni Umul Firdaus.